من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا رسول لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Jum'ah, Yaumul Mubarak ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yakni mampu senantiasa terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat berserta perangkat-perangkat nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat iman, dan kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur kita ucapkan dengan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diimplementasikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui perilaku kita sehari-hari, menandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita senantiasa berusaha terus tiba pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk terus mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah itu takwa?" Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Takwa engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan onak duri." Maka apa yang kau lakukan wahai Umar? Maka Umar menjawab, "Sungguh aku akan berhati-hati." Maka begitulah takwa, kata Ibnu Mas'ud. Dan perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib mengenai kata takwa, yang pertama kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfu minal jalil, takut dia kepada al-jalil, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pahala-pahalanya, amal-amal solihnya selama ini dia sia-sia, takut dia dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Ini adalah al-khawfu minal jalil. Selanjutnya kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah apa? Wal amal bil tanzil. Dia beramal terhadap apa yang Allah turunkan kepada dirinya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Ini adalah bentuk hakikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datangnya dari Rasul maka lakukanlah, ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Ini bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat minimal kepada diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita. Ini bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, wal qanaatu minal qalil, yang dia qanaah terhadap apa yang sedikit yang dia berikan kepada dirinya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, baik sedikit ataupun banyak, entah masalah rezeki, entah masalah keturunan, entah masalah pekerjaan, apapun dia senantiasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan yang terakhir, Mas Muslim, kata Imam Ali bin Abi Thalib terkait kata
istiqdadu min yaumir rahil. Dia mempersiapkan dirinya untuk hari di mana dia akan menemui hari yang beristirahat. Setelah dia banyak melakukan amal-amal soleh, berjibaku, berusaha sekuat tenaga, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentu di dalamnya banyak bertentangan dengan hawa nafsu kita, ibadah-ibadah kita pada dunia ini, maka dia mempersiapkan dirinya untuk sampai kepada hari peristirahatan, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Al-yaum amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun." Hari ini adalah tempatnya beramal, tidak ada hisab, sedangkan besok tempatnya hisab dan tidak ada lagi amal. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Lantas manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dalam rangka untuk menjadi khalifah fil ardh, untuk menjadi perwakilannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, untuk memakmurkan agamanya Allah di muka bumi ini. Maka kampung kita adalah kampung akhirat. Dunia, kata Nabi SAW, kita diperintahkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang sedang melakukan perjalanan atau orang yang asing. Maka di sini diambil istinbat sebuah hukum bahwasanya dunia ini adalah sementara. Banyak dalil-dalil nas-nas di dalam Al-Qur'an maupun hadis mengatakan bahwasanya dunia adalah tempat sementara, sedangkan kampung kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memilih, ataukah kita kembali kepada fitrah kita yang surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kita kembali masuk naudzubillah, ini yang tidak kita inginkan adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, kriteria orang yang sukses, kriteria orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dia telah menang, dia mendapatkan kemenangan yang besar. Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah surganya Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam bahasa Arab surga Allah Subhanahu wa taala berasal dari kata jannah yang jamak dari kata jinan, yakni kebun atau taman. Maka kita dapati di dalam dalil-dalil Al-Qur'an bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga, maka di situ yang terbersih, yang tergambar di dalam Al-Qur'an, meskipun itu tidak pernah dibayangkan oleh manusia, tidak pernah terlintas sedikit pun kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada di dalam isi kepala manusia, tapi Allah memberikan sedikit kisi-kisinya di dalam Al-Qur'an. Di ayat-ayat qauliyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan bagaimana isi di dalam Al-Qur'an. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW menjelaskan banyak dalam hadis-hadis menggambarkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, dan begitu juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa." Mereka orang-orang yang beriman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan mafaza, kemenangan, keberuntungan, kenikmatan. Apa itu? Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Mereka mendapatkan kenikmatan di mana kebun-kebun atau taman-taman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu terdapat di dalamnya sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, kebun-kebun. Inilah fitrah kita sebagai manusia. Kita yang tinggal di kota Sidoarjo ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau akhir pekan kemana biasanya kita
kita hendak untuk healing, untuk refreshing keluarga, biasanya kalau daerah Surabaya dan Sidoarjo sekitarnya mereka berangkat ke puncak ya. Kalau di sini ada Trawas ya, ada Pacet. Itulah fitrah kita manusia, melihat taman-taman yang indah. Bahkan salah satu kriteria perumahan elit itu adalah taman-tamannya itu begitu luas, taman-tamannya itu begitu lengkap. Beginilah kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada manusia. Maka dengan kenikmatan tersebut diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang mengamalkan amalan-amalan tersebut. Yang pertama, amalan apa saja yang dapat menghantarkan atau mendapatkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa saja yang kehidupannya berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kemah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kemah di surga dari satu mutiara. Mutiara yang berongga, jauhnya atau panjangnya sekitar 60 mil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin juga memiliki para istri yang juga seorang mukmin dikelilingi oleh para bidadari. Sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lain. Inilah kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemah atau rumah yang terbuat daripada mutiara. Tentu kenikmatan ini tidak bisa digambarkan oleh akal kita sebagai orang-orang yang beriman. Bagaimana mutiaranya ini? Bagaimana? Di dalamnya Allah berikan juga para istri-istri kepada orang-orang beriman. Maka di dalam Al-Quran Karim disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di dalam berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh bahwasanya bagi mereka adalah surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka mendapatkan rezeki wazwajum, dan mereka dinikahkan dengan orang atau dengan istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni oleh para bidadari. Ma'asyiral muslimin. Jadi amalan yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah perkara yang berat. Makanya di dalam khatib sering menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita meninggal melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman perkara iman begitu sangat berat. Nabi SAW mensifati paginya dia beriman, sorenya menjadi kafir. Sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Terus begitu. Maka kita juga harus pernah belajar apa saja yang dapat membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita aman dengan keimanan kita hanya dengan mengucapkan sholat, hanya mengucapkan kalimat syahadat, mengamalkan sholat. Ternyata pada hakikatnya amalan-amalan dia adalah amalan-amalan kekufuran yang menjauhi atau menyimpang dari ucapan dan perbuatannya. Maka di dalam Islam ada pelajaran namanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka kita perlu belajar hal ini agar kita tidak merasa atau kita ternyata tergelincir dalam kemurtatan tanpa sadar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membangun masjid walaupun hanya sebesar lubang bertelurnya burung. Nabi SAW bersabda, man bana masjidan lillahi kamafhasin qota'in au asgharin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, man bana masjidan lillahi lahu fil jannah mithlahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid yang kita cintai, masjid ini adalah tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takmir tidak bisa membangun masjid ini sendiri, butuh dukungan dari para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sifat orang yang beriman ketika dia disodorkan atau ketika dia ditawarkan amal salih, maka dia menyambutnya dengan sifat wasari'u ila maghfirah. Dia bersegera untuk segera mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi dia adalah mengejar amal-amal soleh. Nah, salah satu tentu yang ada di dalam masjid ini misalnya ada pembangunan masjid, infak masjid. Maka seperti itulah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan masjid di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi jangan sampai kita juga terlalu sibuk dengan hanya membangun fasilitas-fasilitas di dalam masjid, akan tetapi program-program masjidnya tidak berjalan. Dan ini sangat disayangkan. Masjidnya begitu bagus, akan tetapi ternyata masyarakat di sekitar masjidnya tidak dapat manfaat daripada masjid itu sendiri. Ternyata masyarakatnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari adanya masjid. Maka kembalikanlah fungsi masjid sebagaimana masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pusat keumatan. Masyarakat sekitarnya bisa merasakan manfaat hadirnya masjid. Mereka diberdayakan, mereka merasakan manfaat-manfaat dari program-program yang ada di masjid. Jamaahnya menjadi semakin pintar dengan kajian-kajian ilmiah yang bermanfaat bagi jamaahnya. Tidak hanya sekedar membangun masjid yang begitu mentereng dengan hanya semangat itu, akan tetapi tentu dengan semangat untuk mendapatkan kemaslahatan dan mengupgrade kapasitas dari kaum muslimin. Tentu itu insya Allah lebih afdal. Masjidnya bagus, programnya bagus, insya Allah semuanya barokah. Takmirnya mendapatkan pahala, jamaahnya juga akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa saja yang berangkat ke masjid waktu subuh dan malam hari untuk sholat berjamaah. Ketika subuh, tentu ini adalah waktu-waktu yang begitu berat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bangun pagi ketika manusia lain masih banyak yang tidur. Kita mengorbankan kenikmatan tidur kita di pagi hari yang sejuk dalam rangka untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di kegelapan. Bahkan dijanjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan di kegelapan ketika subuh hari dia akan mendapatkan cahaya gelap ketika tidak ada cahaya di yaumil kiamat. Dia akan mendapatkan cahaya ketika menyeberangi sirat. Banyak dalil-dalil di antaranya misalnya orang membaca Quran, orang yang berlatih memanah, itu juga akan mendapatkan cahaya di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid waktu subuh gelap, malam hari, tentu begitu berat kalau di zaman dulu, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Terlebih kita pada hari ini sudah banyak penerangan. Apalagi alasan kita agar kita berat untuk berangkat ke masjid, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi waktu Isya dan waktu sholat subuh bahkan disifati oleh Nabi ini adalah waktu-waktu terberat bagi orang-orang munafik untuk melaksanakan sholat berjamaah di kedua waktu ini. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila masjid aw raha addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Siapa yang ke masjid waktu subuh atau malam hari, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia berangkat. Setiap kali kita berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah bagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saat yang pertama, amalan yang pertama adalah iman. Karena yang membedakan kita iman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Man sholat duha arba'ah atau qabla awlal arba'ah, bana Allahu lahu fiha baitan fil jannah." Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha yang paling afdal kata para ulama adalah ketika manusia sedang sibuk-sibuknya mencari maisha. Karena pada siang hari manusia
sebelum waktu zuhur, antara jam 9 sampai jam setengah 11, ini adalah waktu-waktu paling sibuk manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak ketika itu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya, maka sejenak kita melupakan dunia sesaat, datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat duha, maka ini pahalanya adalah dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena diantaranya salah satu ciri atau kaidah amalan itu tergantung usahanya. Pahalanya bisa berbeda ma'asyiral muslimin, tergantung bagaimana usaha daripada amalnya tersebut. Nabi SAW bersabda, walakinnaha ala qadri nasbih. Akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Sejauh mana kita berusaha, semakin berat usaha kita, maka insya Allah pahalanya lebih besar. Kadang ini yang kita sampaikan kepada para santri-santri yang sedang belajar, para santri yang sedang menghafal Quran. Kadang ada santri yang hafalnya begitu cepat, dia mendapatkan keutamaan kecepatan hafalan. Ada santri yang begitu berat bacaannya, menghafalnya berat, maka dia juga mendapatkan keutamaan dari apa? Pahala yang besar dengan usahanya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita didapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan rumahnya Allah Subhanahu, dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kutip 4 di antara banyaknya dalil-dalil yang lain. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil matin, salatu wassalamu ala man bi'itsa bis-sayfi rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluhkan atau melaporkan kepada baginda Nabi SAW atas perilaku Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, setiap aku bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah mengucapkan salam duluan kepada saya. Padahal secara umur Ali bin Abi Thalib ini lebih muda. Maka Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Apakah benar apa yang dikeluhkan Umar bin Khattab kepada wahai Ali? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, benar wahai Nabi. Apa alasanmu? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya aku mengingat apa yang pernah engkau sabdakan wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan salam terdahulu, lebih mengucapkan salam duluan kepada saudaranya, maka Allah akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran karena itulah aku menginginkan Umar bin Khattab dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ketika ada sesuatu yang dikeluhkan terhadap saudaranya, maka tabayyun, tanya apa alasannya. Jangan sampai kita mengandai-andai atau mengarang-arang, menyangka-nyangka. Akan tetapi kita perlu klarifikasi dari saudara kita, kenapa dia berbuat seperti itu. Sehingga keluhan-keluhan ini nampak nyata ketika sudah disampaikan secara langsung. Yang kedua adalah dalam hal amal, para sahabat senantiasa memperhatikan saudaranya terhadap amalan-amalannya. Kalau misalnya ada saudara kita yang sedang mulai lemah ibadahnya, maka kita sebagai satu jamaah di masjid ini mengingatkan, kenapa si fulan itu kok sudah mulai jarang sholat subuh berjamaah? Kenapa si fulan mulai jarang datang ke pengajian di masjid ini? Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka begitu peduli kepada saudaranya, begitu peduli kepada sahabatnya, terutama dalam masalah akhirat.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan dengan di antaranya amalan-amalan tadi 5 yang kita sebutkan mendatangkan atau membangunkan membangunkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membangun atau ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, berjalan di gelapnya hari, atau sholat isya juga sama. Yang keempat, yang terakhir adalah sholat duha, sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengucapkan salam kepada saudaranya. Mudah-mudahan masyarakat muslimin kita semuanya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di dunia dan mudah-mudahan kita semuanya besok berkumpul semua di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.